Selamat bergabung dalam BDR PKN Semadara Live on Zoom. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebagai ucapan terima kasih, kita masih diberikan kesehatan dan tentunya agar kita bisa menyerap berbagai macam ilmu melalui kesempatan ini. Berdoa, disilahkan. Berdoa, selesai. Oke, ini merupakan live on Zoom kita yang kedua. Minggu lalu, bukan minggu lalu ya, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, kita sudah sempat pertemuan live on Zoom. Ibu berterima kasih atas partisipasinya. Kali ini yang bergabung dalam live on Zoom Ibu adalah 148. Berarti ada yang tidak bergabung. Sudah ada beberapa yang mengkonfirmasi, terima kasih. Kita lanjutkan saja ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan, nah ini materi kita. Minggu lalu kamu sudah mengerjakan kegiatan pertama berkaitan KD ini ya. Kelihatan enggak media Ibu? Jika kelihatan, berikan tanda oke seperti ini di layar. Oke, Ibu memperhatikan oke. Nah, kamu baca ini KD-nya, kompetensi dasarnya. Jadi setelah pembelajaran ini, kamu bisa melakukan ini, menganalisis ini. Oke, sudah. Pada intinya materi pokok kita adalah sistem demokrasi dan dinamika demokrasi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Ibu rencanakan 3 kali pertemuan untuk menguasai kompetensi ini. Setelah 3 pertemuan ini kita lalui, siswa dapat pertemuan pertama yang minggu lalu kamu kumpulkan tugasnya, sudah ada yang masuk. Sempat Ibu berikan pesan agar mengerjakan sesuai petunjuk, karena beberapa Ibu temukan masih tidak melihat petunjuk yang Ibu berikan. Demi memudahkan Ibu dan juga kamu memahami materi, baca dengan baik setiap informasi yang Ibu share di grup utama WA grup ya. Kamu. Kemudian ini pertemuan kedua, ini termasuk pertemuan kita live on Zoom. Nanti Ibu jelaskan sedikit, mungkin lebih banyak di periodisasi perkembangan demokrasi ya. Dan ini yang ketiga nanti. Sudah tampak ya di situ. Oke, sambil membaca. Oke. Ini agenda pembelajaran kita. Ibu lanjutkan. Nah, penting bagi kamu untuk mengetahui setiap belajar apapun, kamu harus tahu apa manfaatnya saya belajar ini. Gitu. Pelajaran apapun itu, kamu harus... Suara Ibu jelas nggak nih? Suara Ibu jelas? Coba. Jelas, Bu. Oke, jelas nggih. Kalau tidak jelas, ketik di chat aja Bu, kurang jelas gitu. Nanti Ibu baca, Ibu perlu perbaiki yang mana gitu nggih. Oke. Penting kamu untuk tahu apa manfaat kamu belajar ini gitu. Khususnya untuk materi ini apa manfaatnya kita belajar demokrasi. Gitu. Ini ada 4 poin ini untuk kamu tahu apa manfaatnya. Pertama, kamu setelah belajar ini tahu apa itu demokrasi. Kamu masih ingat nggak? Coba diketik di chat, demokrasi itu definisinya apa ini? Silakan ketik di chat. Oke, ini pendapat pribadi setelah kamu membaca teori tentang demokrasi ya di pertemuan pertama. Kamu boleh menyampaikan pendapatmu pribadi. Demokrasi itu begini, Bu. Sudah? Belum ada yang masuk? Ayo. Ibu tunggu jawabanmu di chat. Ketik di sana ya. Oke, sudah ada yang masuk dari Desi Seribuana. Kekuasaan, dan dia berada di tangan rakyat. Oke. Loh Putu, oke. Tatarini, Semara, udah. Hak setara, pengambilan keputusan, oke. Iya. Oke.
Oke, sudah banyak yang masuk. Tapi ini perempuan semua ini. Laki-laki juga punya kesempatan yang sama ya dalam menyampaikan pendapat. Ini kesetaraan gender boleh. Oh, masih perempuan mana? Oh, Adilingga masuk. Oke. PS ini nge. Oh, Adi Pratama. Oke. Sudah. Ya, itu yang kamu sampaikan di chat memang konsep dari demokrasi seperti itu. Jadi keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Sering juga disebut dengan pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln ada demokrasi itu sering dikatakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu definisinya. Itu menurut salah satu tokoh. Jadi kamu menyimpulkan definisimu sendiri. Ibu yakin kamu sudah menonton video apersepsi yang sudah Ibu unggah melalui link di Schoology ya, itu konsep dasar dari demokrasi seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, oke, definisi Ibu cukupkan. Mengapa harus demokrasi? Mengapa sistem demokrasi yang dipilih? Gitu. Sebenarnya ada bentuk sistem pemerintahan yang lain, ada otoritarian, ada otokrasi, ada tirani, mungkin kamu pernah dengar itu. Kenapa demokrasi yang dipilih? Ada aristokrasi, itu sistem pemerintahan ya pada umumnya. Kenapa demokrasi yang dipilih? Termasuk Indonesia memilih sistem ini. Nah, ada yang mau berpendapat? Mengapa demokrasi yang dipilih? Oke, mengacu kepada definisi tadi ya, karena demokrasi memungkinkan rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan. Oke, ada pengakuan atas hak asasi manusia. Benar. Bersifat karena masyarakat Indonesia bersifat heterogen nih dari Semara ini. Banyak budaya sehingga dibutuhkan demokrasi agar tercipta persatuan dan kesatuan bagus. Ayo Semara 45. Oh, agar oke, sistem pemerintahan negara terus berproses ke arah yang lebih baik. Oke. Ya, kurang lebihnya. Jadi secara garis besar penting kita tahu ini konsep demokrasi. Mengapa juga demokrasi dipilih gitu ya? Kapan demokrasi ada di Indonesia? Kapan kita mulai menerapkan sistem ini? Sistem ini kita mulai bahkan di awal Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Kita sudah memilih sistem demokrasi. Meskipun selama fasenya, selama proses periodisasi mengalami dinamika. Dinamika itu pasang surut, nah. Dinamika. Prosesnya yang berbeda-beda. Sistem yang kita pilih konsepnya sama, demokrasi. Tapi pelaksanaannya mulai berbeda karena situasinya berbeda. Oke. Nah, bagaimana demokrasi dilakukan di Indonesia? Inilah yang akan kita pelajari lebih jauh setelah selama mengikuti pembelajaran ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini klasifikasi demokrasi ini masih materi pertemuan kemarin ya, yang kamu sudah kerjakan kegiatan 3.9.1. Klasifikasi demokrasi ada 3 ya, berdasarkan titik beratnya, ideologi, dan proses penyaluran kehendak rakyat. Coba fokus kepada proses penyaluran kehendak rakyat, ada 2. Kira-kira Indonesia yang mana ya? Coba ketik di chat, Indonesia yang mana? Langsung atau tidak langsung? Tidak langsung, oke. Sebagian besar menjawab tidak langsung. Oke, berarti sudah membaca materinya Ibu kemarin itu. Ya, kita menganut sistem demokrasi tak langsung atau sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Mengingat jumlah penduduk kita yang banyak dan luas wilayah, tidak mungkin seluruh rakyat tergabung, tapi perlu adanya wakil yang dipilih dari setiap daerah mewakili rakyat. Oke, perwakilan. Oke, Ibu tidak ulas lagi, kita lanjutkan. Nah, ini prinsip demokrasi minggu lalu. Kan kamu Ibu minta setiap siswa menyimak video yang Ibu tampilkan di situ. Kira-kira perilaku yang ditunjukkan di sana sesuai nggak dengan prinsip demokrasi? Kan? Tidak.
Tidak. Memang sebagian besar, setelah Ibu baca tugasnya, sebagian besar sudah bisa. Jadi itu mengidentifikasi, oh ini sesuai dengan prinsip. Itulah tujuannya kita punya prinsip dalam hidup. Gitu. Untuk kita bisa ke arah mana kita akan bergerak. Individu aja harus punya prinsip dalam hidupnya. Ya, apa prinsipnya? Ini kita kenal dengan Soko Guru. Kemarin ada yang bingung, dia bertanya, Bu, banyak prinsipnya Bu, yang mana yang dipakai? Pada umumnya yang digunakan adalah Soko Guru demokrasi. Apa itu Soko Guru bahasa Jawa? Iki nak Jawa itu Soko. Kalau di Bali Saka, Sake gitu. Yang namanya pilar. Pilar demokrasi di Indonesia. Ini jenisnya. Nanti penjabaran ini ada di buku bahan ajar atau buku paket. Nanti silahkan dibaca lebih lanjut. Karena yang namanya prinsip, inilah yang dijadikan tolak ukur. Nah, apakah negara itu demokratis atau tidak? Nah, sebagai contohnya ini misalnya. Coba lihat. Adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Ada pembatasan pemerintah secara konstitusional seperti itu, oke. Ada kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi. Tapi rakyat tidak boleh ego, dia punya kekuasaan tapi melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini. Ada proses hukum di dalam demokrasi itu. Sebab kalau tidak ada proses hukum dalam demokrasi, kacau demokrasi nak. Justru berakhirnya sering diselewengkan demokrasi jadinya. Semoga kita tidak harapkan ya. Demokrasi yang kita bangun bukan demokrasi. Nah, itu plesetan yang belakangan sering muncul. Kita ingin membentuk negara demokrasi. Yeah. Oke, selanjutnya. Nah, inilah yang poin yang Ibu titik beratkan pada pertemuan sekarang. Ibu yakin sebagian sudah ada membaca materi pertemuan kedua ya. Kemarin ada yang bertanya mengenai tugas pertemuan kedua. Ibu pikir kamu sudah sempat membaca, akan lebih bagus untuk kita hari ini jika kamu sudah sempat membaca. Nah, perhatikan ini, dinamika. Ibu sudah bilang, dinamika itu pasang surutnya. Demokrasi di Indonesia. Kita mulai pada awal kemerdekaan, pada tahun 1945. Ini. Kita mengukur sebuah negara itu demokratis atau tidak dalam periode itu, kita lihat dari ini yang ada di keranjang ini. Ada berapa indikator nih yang ada di keranjang? Katakan, coba. Ada berapa? Ada berapa? 5. Kan tangannya. 5. Ya, 5 indikator. Bu, 5. Oke, 5 indikator yang dijadikan indikator menentukan sebuah periode itu demokratis atau tidak. Oke. Di sini sudah dijabarkan ada berapa periode, nak coba lihat yang ada berapa periode di sini. Yang tulisan besar itu, yang tahunnya besar. Ada berapa periodisasi? Coba tunjukkan tangannya. Berapa? 6. 6. Oke, 6, Bu. 19. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Nah, ini 6 sampai yang kita ada di fase ini, nak. Kita sudah melalui berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kita berada di sini sekarang. Ibu salah ketik ini ya? 2044 nih betul itu. 2004 maksudnya ya? Kelebihan, Bu. ya salah Ibu. Oke. Ibu sampaikan secara garis besarnya saja. Nanti kamu lebih banyak silahkan baca bagi yang suka membaca. Mungkin tidak terlalu suka membaca, Ibu sudah siapkan link video untuk memahami ini. Kita mulai dari demokrasi di awal kemerdekaan. Ibaratnya seperti manusia ini baru lahir negara kita. Baru lahir, belum banyak yang bisa kita analisis di sini karena baru lahir, nak, masih bayi. Ya, ceritanya masih bayi, belum banyak yang bisa dieksplor. Tapi coba dilihat indikator akuntabilitas. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban. Apa yang dijadikan dasar? Makanya setiap periode Ibu selalu munculkan konstitusi yang dipakai. Hukum dasar yang dipakai. Ini dia. Undang-undang dasar. Setiap periode ada konstitusinya berbeda-beda nih, nak. Sampai akhirnya di masa sekarang konstitusi apa yang dipakai. Bentuk negara sudah muncul di situ, coba dibaca nih di sana di awal kemerdekaan. Bentuk pemerintah ini negara baru dibentuk nih di sini. Masih ditentukan apa yang cocok ini dipakai.
Tapi ada beberapa peristiwa penting yang muncul di situ yang menjadi fondasi kehidupan demokrasi berikutnya. Coba dilihat di awal kemerdekaan, adakah rekrutmen politik di situ? Gitu. Adakah rotasi kekuasaan? Atau rotasi kekuasaan itu pergantian kekuasaan pada masa itu? Gitu. Adakah pemilu di masa awal kemerdekaan? Belum nak ya, belum ada pemilu di awal kemerdekaan. Tapi sudah diberikan modal awal yaitu dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah nomor X. Nah, ini ada dibentuk KNIP. Ada yang tahu nggak KNIP apa? Coba jadi cat. Ini kita bicara sejarah sedikit ya. Cat ada nggak? Coba dicat. KNIP itu apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, ada yang join di chat. Kita juga tahu ada maklumat wakil presiden 3 November itu tentang pembentukan partai politik. Sudah dimulai ya rekrutmen politik dengan dikeluarkannya peraturan pembentukan partai politik. Nah, ini berlanjut, Nak. Ini dari tahun 45. Ada yang tahu KNIP? Oke, sudah ada. Leoni masuk. Ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada masa ini hanya ada presiden saja. Kekuasaan di masa itu, kelembagaan itu hanya ada presiden saja. Untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan, maka adalah KNIP. Membantu tugas presiden. Partai politik kemudian kita loncat ke periode berikutnya 49 sampai 50. Ini singkat, kamu lihat enggak singkat hanya berapa tahun, ini setahun tidak sampai, ini setahun beberapa bulan. Ada perubahan nak ya? Kamu perhatikan apa perubahannya ini? Konstitusi berubah, digunakan konstitusi RIS. Apa itu konstitusi RIS? RIS kepanjangannya apa? Coba ketik. Ayo. RIS. Republik Indonesia Serikat, benar. Maka dari itu bentuk negara kita juga berubah menjadi negara serikat. Ibu enggak bisa jelaskan hari ini apa perbedaan serikat dengan kesatuan ya. Ibu anggap kamu sudah tahu. Bagi yang belum tahu silahkan nanti apa perbedaan besar negara serikat dengan kesatuan. Bentuk pemerintahan republik, benar. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi parlementer dengan peraturan maklumat pemerintah nomor 14 November tanggal 14 November. Apa Bu perbedaan parlementer dan presidensial? Harusnya kamu sudah bisa karena ini kelas 11. Harusnya sudah tahu perbedaannya. Nanti bagi yang saya kok belum tahu, cari mandiri perbedaannya. Ibu enggak jelaskan sekarang karena waktu. Akhirnya berubah. Berubah lagi masuk ke periode 50-59. Kok berubah? Apanya ini berubah nih? Dari konstitusinya berubah. Dari RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Kok sementara ya Bu ya? Yang namanya sementara, berarti kan akan ada penggantinya yang baru diharapkan. Begitu. Jadi berubah ini nak. Dianggap tidak cocok nih karena menggunakan sistem Republik Indonesia Serikat. Tidak cocok ini. Itu pemikiran para pendiri negara. Banyak yang dipikirkan di awal kemerdekaan. Karena baru. Masih semuanya dicoba mana yang cocok. Tidak cocok akhirnya berubah. Masuklah kita ke periode 50 dengan Undang-Undang Dasar sementara. Bentuk negara berubah. Dari serikat kembali kesatuan. Kita tidak cocok negara serikat. Kita masuk kembali kesatuan. Karena wilayah kita kepulauan gitu pemikirannya. Kembali ke kesatuan. Sistem bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer. Ada jatuh bangun kabinet di situ. Ada yang tahu sekarang ini kabinet apa namanya? Tahu nggak kabinet itu apa? Coba kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang itu kabinet apa namanya? Ayo. Ketik di chat. Kabinet kerja. Kabinet kerja. Benar, kabinet kerja. Kabinet Indonesia Maju. Ya, Kabinet Indonesia Maju. Kabinet kerja yang periode pertamanya. Kabinet Indonesia Maju, benar. Inilah kabinet, ini ada jatuh bangun karena menggunakan sistem parlementer. Ibu enggak jelaskan sekarang apa itu parlementer, apa itu presidensial. Nanti kamu mandiri ya. Ada beberapa peristiwa penting di era demokrasi liberal kita sebutkan di sini ya.
karena ada kebebasan yang luar biasa terjadi di masa ini dalam sistem demokrasi, sehingga berhasil pada masa itu muncul multi partai, banyak partai di situ. Efek dari ini ya, maklumat ini sampai di sini muncul banyak partai. Ada pemilu pertama juga. Pemilu pertama pada masa ini terjadi, ada yang tahu tahun berapa? Coba ketik tahun berapa pemilu pertama di periode ini, tahunnya. 2004, kurang tepat di periode tahun ini. Di sini ada pemilu pertama. 1955. Benar. Dan di sana yang dipilih itu adalah DPR dan satu badan khusus, yaitu Badan Konstituante. Ya. Kenapa ada Badan Konstituante? Ingat, di sini kan Undang-Undang sementara. Dia ingin ada, pada masa itu ingin ada Undang-Undang Dasar baru. Yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru adalah Badan Konstituante. Seperti itu pemikirannya pada masa itu. Berhasil atau tidak? Jawabannya, nanti kita tidak ternyata. Pers di sana pada masa itu bebas, sampai pada masa situasi banyak terjadi gejolak di masyarakat pada masa itu. Bayangkan saja dari sini, meskipun kita hidup di zaman sekarang, bayangkan pada masa itu kabinet jatuh bangun, tapi itu sangat demokratis karena sistemnya ada kebebasan di situ. Hanya saja agak sulit terkontrol gejolak di masyarakat. Sehingga, dan yang penting pada masa itu, konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Akhirnya dikeluarkanlah dekret presiden 5 Juli. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kembali ke Undang-Undang Dasar, konstituante dibubarkan dan dibentuklah MPRS dan DPAS. Itu isi dekret presiden. Sekilas saja, nanti kamu bisa lihat. Oke, sistem pemerintahan berubah. Coba lihat ini. Yang awalnya parlementer menjadi presidensial. Terjadi beberapa peristiwa penting di masa itu. Coba dilihat ini. Ini dia peristiwa penting. Ini. Nama istilah demokrasi pada masa periode ini 5965 itu disebut dengan demokrasi terpimpin. Apa konsep demokrasi terpimpin? Nanti silahkan dibaca kembali ya. Lebih jelas ya. Nah, ini Nasakom muncul di sana. Sampai akhirnya masa ini berakhir dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Dan diikuti 29 partai politik dan individu. Lengkap ini Adi ya, udah dapat baca berarti ini. Oke, bagus sekali. Selanjutnya setelah masa ini berakhir dengan adanya G30 SPKI. Ada yang tahu Nasakom itu apa? Itu dulu. Coba ketik di chat. Ada yang membaca ini nggak lebih jauh? Nasakom. Coba Ibu lihat. Belum ada? Nasional Agama Komunis, benar. 3 ideologi pada masa itu saling tarik-menarik. Sampai pada puncaknya terjadi gerakan 30 September. Maka berakhirlah periode ini, masuk ke periode ini. Nah, di sini ya benar sudah. Masuk ke periode ini, kita mengedepankan demokrasi Pancasila, konstitusinya masih sama, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan masih sama. Kita sudah mulai stabil dalam hal ini ya. Sudah mulai menetapkan hati bahwa konstitusi yang paling cocok adalah Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Ada beberapa peristiwa penting di sini yang menjadi ini indikator demokrasinya ya. Partai politik, bagaimana rekrutmen politik melalui partai politik ternyata difusi. Yang awalnya multi partai, sekarang difusi, hanya ada 3 partai politik. Nih, pemilu terjadi sebanyak 7 kali di masa itu, tapi dipilih oleh MPR. Sampai pada akhirnya periode ini 65 sampai 98 berakhir dengan ditandai dengan peristiwa Semanggi. Bu, apa itu Bu peristiwa Semanggi gitu? Kok bisa peristiwa itu mengakhiri sebuah zaman? Apa ya? Nanti coba kamu
cari tahu sendiri itu berkaitan dengan peristiwa Semaia. Ini peristiwa besar di tahun 98 dan melibatkan anak muda. Besar. Pemuda di situ terlibat. Pemuda ini dah pemuda sering disebut sebagai agen perubahan sehingga fase atau zaman ini berubah. Kekuasaan dan masuk ke periode 98 sampai sekarang. Ini kamu udah pernah ikut pemilu ya? Kalau di usiamu kelas 11 harusnya belum, Bu. Belum ya? Oke. Baru 16 tahun. Nah, kita belajar konsep demokrasi sebelum kita mulai melakukan itu dalam tatanan pemerintahan ya. Ini terjadi perubahan ini. Apa yang berubah di sini? Ada beberapa peristiwa penting, tapi yang menjadi intisari tetap dia. Konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan sudah tetap. Nah, pada masa ini dilakukanlah amandemen, kita kena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Multipartai kembali dihidupkan, kebebasan pers dan pemberantasan KKN secara garis besar. Tapi di setiap zaman ini Pak Habibie, almarhum B.J. Habibie, almarhum Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi punya versi sendiri mengenai demokrasinya pada masa itu. Tapi poin ini tetap menjadi indikator utama pada periode 98 dan sampai sekarang. Kamu berada di posisi ini. Ya, Ibu dalam konteks ini setiap zaman itu beda zaman, beda masalah gitu. Kita tidak bisa menganggap zaman ini paling bagus, zaman ini paling bagus, ini buruk, tidak. Ibu ingin kamu fokusnya pada dinamika proses demokrasi kita setiap masa itu. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu, bukan untuk larut dengan masa lalu ya. Ada yang larut dengan masa lalu sampai nggak bisa move on ini. Enggak ya, jadi kita belajar. Belajar dari masa lalu agar tidak terulang di masa-masa berikutnya. Inilah namanya proses demokrasi. Oke, jelas nanti lebih lanjut penjelasan ini kamu bisa baca agar pemahaman lebih luas ya. Selanjutnya kita masuk lagi. Kalau udah 17 tahun boleh milih. Benar Dimas. Ya, kamu Ibu jadikan ini nih, apa namanya? Untuk pemilu ini, apa? Jadi contoh ini bisa ya, kalau sudah 17 tahun baru boleh memilih. Ada juga syarat lain. Meskipun kamu belum 17 tahun boleh memilih enggak? Boleh nak. Kalau kamu sudah menikah. Tapi Ibu tidak sarankan kamu menikah ya. Di usia ini kamu belajar dulu. Ya, itu syarat dalam undang-undang begitu. Asal kamu sudah menikah, kamu sudah dikatakan cakap hukum dan boleh memilih. Tapi Ibu tidak sarankan kamu menikah usia dini. Hanya tanggung jawabnya besar ya. Oke? Kita lanjutkan sekarang. Nah, ini sebuah negara kita sepakat bahwa demokrasi itu penting dibangun ya. Tapi harus diingat beberapa poin utama dalam demokrasi yang harus dipegang ya. Persamaan kedudukan di depan hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, seperti itu, ini harus ada. Kebebasan yang bertanggung jawab, ini poin penting ya. Ini poin penting. Oke. Ini Ibu ada satu topik diskusi. Ibu ingin kamu berargumen di sini. Topik ini sedang marak diperbincangkan dalam situasi sekarang. Nanti setiap orang Ibu minta, bukan setiap orang sih, atau tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Sebelum masuk, masih ada waktu ini. Di poin ini sudah ya. Di poin ini Ibu mau mereview sedikit apakah penjelasan berkaitan dinamika disimak dengan baik atau tidak. Ibu akan ajukan 1 atau 2 pertanyaan seputaran ini. Lalu Ibu akan tunjuk siswa yang menyampaikan ya. Coba sebelum kita masuk topik diskusi. Oke. Pertanyaannya Ibu berkaitan dinamika adalah pada masa ini kehidupan demokrasi merupakan masa kejayaan demokrasi pada masa itu. Banyak indikator demokrasi muncul di situ, termasuk pemilu pertama terjadi pada masa ini. Pada periode tahun berapa yang Ibu maksudkan ini? Coba. Yang Ibu minta menjawab itu, ayo. Coba Edi.
Mute dulu, mute. Periode yang Ibu maksudkan periode berapa? 1955. Berapa? 1955. Iya, itu di periode tahun berapa itu? Periode pertama kayaknya. Tahun 1950 sampai 59. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Yanuar. Mana Yanuar? Yanuar? Tidur dia ya Yanuar ini ya. Yanuar, kamu ada di sana? Nah, coba pertanyaan Ibu berikutnya. Pada masa ini terjadi tarik-menarik antara 3 ideologi besar, yaitu nasional, agama, dan komunis. Pada masa itu berakhir dengan ditandai dengan adanya gerakan 30 September. Periode tahun berapa ini? Teguh Brawena, menyimak nggak tadi? Demokrasi yang digunakan pada masa itu adalah demokrasi terpimpin. Nah, periodisasinya tahun berapa ini? Teguh Brawena, ada di sana? Yanuar, kamu tidur itu Yanuar? Halo? Tahun berapa, ayo? Ingat enggak? Agus Raditya, tahun berapa? Periode tahun berapa yang Ibu maksudkan? Coba mute dulu. Unmute dulu. Halo? Periode tahun? Nah, 1959 sampai dengan 965. ya, ini dia ya. Oke, nanti setelah ini kamu mengerjakan tes formatif ya di psikologi sebagai bagian. Oke, cukup ya. Nanti dibaca kembali. Terakhir ini sudah tadi ya, nanti kembali dipertegas. Nah, sekarang Ibu ingin kamu menyampaikan pendapat. Ayo angkat bicara terkait topik ini. Coba perhatikan. Belakangan ada banyak muncul isu berkaitan dengan tolak rapid test. Wacana penghapusan hasil rapid test untuk berpergian mulai mengemuka belakangan ini. Syarat hasil rapid test atau PCR test atau minimal surat keterangan sehat memang masih menjadi salah satu syarat administrasi sebelum bepergian. Nah, ini sesuai dengan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tapi sebagian masyarakat ada muncul pro dan kontra berkaitan ini. Nah, Ibu minta pendapatmu kalau seandainya kamu ada di stand pro. Kalau pro berarti setuju tolak rapid test. Kalau di kontra berarti kamu tidak setuju dengan adanya penolakan rapid test. Kira-kira kamu ada di stand yang mana ini? Nah, pro atau kontra? Ini belakang. Ayo. Tahu nggak ini isu ini? Kalau kamu Tahu, Bu. tahu kenapa ada sebagian masyarakat menolak? Apa dasar? Nah, ini yang ingin Ibu. Kamu tidak hanya bisa menolak ataupun menerima. Meskipun kamu menolak ataupun menerima, harus ada dasar pemikiran yang jelas di situ. Kenapa kamu menolak? Kenapa kamu menerima gitu? Nah, ini Ibu ingin minta pendapatmu kira-kira bagaimana nih anak-anak menganalisa berkaitan dengan permasalahan ini. Ada yang mau berpendapat? Coba, Bu. Yang mana ini? Yang siapa? Ibu. Coba, Bu. Siapa yang bicara ini coba? Itu Sinta. Sinta, coba diperbaiki dulu gininya, posisi mikrofonnya mungkin agak gini. Yang lain bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Sinta, mana Sinta? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Menurut saya itu kontra, Bu. Ya, kontra. Terus coba suaranya. Kamu pakai gini ya? Pakai headset nih? Enggak, ya coba. Ya coba. Didekatkan sedikit ya.
Ini Bu, Ya. ini Bu, dalam tolak rapid test itu saya memilih kontra karena masyarakat itu sebenarnya harus sadar bahwa rapid test itu sangat penting untuk di sekarang ini, karena jika tidak rapid test kayak namanya tuh kita nggak tahu bahwa akan terjadi kayak sakit kayak gitu, kita nggak tahu juga, itu dapat merugikan masyarakat kayak gitu. Oke, rapid test penting karena kita tidak tahu dalam kondisi sehat atau tidak ini. Sehingga saya kontra terhadap mosi tolak rapid test ini. Oke, itu dari Sinta. Itu baru Sinta, kita tidak menutup kemungkinan negara demokrasi ada perbedaan pendapat, boleh. Tapi tetap dengan argumen berpikir, ada analisa berpikir di situ. Ada yang mau berpendapat lagi? Satu kontra. Kontra ini. Tidak setuju dengan tolak rapid test gitu. Ada pendapat lain? Silahkan. Siapa? Gini, hands up gitu ya kan kalau mau ya. Kamu boleh on kan ini mute, di unmute saja. Bisa kena. Tapi tetap dengan bahasa yang sopan. Bagaimana? Ayo. Masih ada waktu Ibu. Pro atau kontra? Pro. Masih ada yang menyusun kalimat ini. Oke, silahkan. Ibu sangat berharap dengan mendengar suara dan pendapatmu ini. Ayo. Ayo, angkat bicara. Tidak ada? Pro, Bu. Pro, siapa ini yang pro? Coba sebutkan namanya. Saya Niketut Putri Pratnyaswari. Pratnyaswari, coba. Yang ini Tunggu dulu, yang lain bisa dengar suaranya Pratnya? Jika besar, bisa, Bu. oke, didengarkan. Silakan, Pratnya. Nah, di sini menurut saya menolak rapid test itu dikarenakan pada beberapa kasus di mana rapid test ini dijadikan sebagai ladang bisnis bagi oknum tertentu. Nah, misalnya di beberapa kasus orang tersebut tidak sedang tidak dalam sakit apa-apa ataupun sejenisnya, tetapi dalam rapid test terkadang hasilnya tidak akurat. Oleh karena itu, jadinya orang tersebut diharuskan untuk menjalani tes yang lebih lanjut, yaitu tes swab, di mana tes swab tersebut berbayar dan pada akhirnya akan menimbulkan ladang bisnis bagi oknum-oknum tertentu. Nah, jika dilihat tidak semua orang mempunyai uang untuk membayar tes swab tersebut, dan terkadang tes swab tersebut yang pada awalnya akan keluar hasilnya 2 hari sampai 1 minggu, tetapi pada saat ini hanya beberapa jam saja sudah keluar hasil tes tersebut. Oke, ada argumen lain nih. Ini pro ya, berarti dia setuju tolak rapid test karena ada kemungkinan main-main di situ, ada ladang bisnis karena berbayar, hasil juga tidak akurat. Ya. Itu menurut Pratnya. Oke, satu sama ini, pro satu, kontra satu. Yang lain bagaimana ini? Boleh, masih boleh, silahkan. Saya setuju Bu dengan Pratnya. Saya setuju dengan Sinta gitu misalnya, boleh. Tapi jangan berantem habis ini ya. Wajar berbeda pendapat, harus disikapi dengan bijaksana ini. Ayo, ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, laki-laki ini laki-laki, ayo sampaikan sesuatu. Ini kesetaraan gender ini. Ya. Siapa yang bicara coba? Angkat tangan. Pranata. Pranata, nggih. Pranata, silahkan. Menurut saya pro ditolak rapid test ini. Dikarenakan seperti sama seperti yang dikatakan Puput tadi,
bahwa ini dijadikan ladang bisnis dan juga ini memperhambat seperti kasus-kasus yang pada saat ini, yaitu kasus-kasus ibu hamil yang bayinya meninggal karena keterlambatan penanganan akibat rapid test ini. Ini menjadi suatu suatu yang salah di masyarakat dikarenakan seharusnya salah di pemerintah yang seharusnya membuat ibu-ibu hamil tersebut menjalani tes rapid tersebut, dikarenakan bahwasanya ibu-ibu hamil tersebut harus mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Mari kita lihat bahwasanya melihat bahwasanya di rapid test hasilnya tersebut tidak selamanya akurat dan selamanya cepat didapatkan. Nah, dikarenakan tersebut saya menolak rapid test dikarenakan banyak kasus yang terjadi sedemikian rupa, contohnya di ibu-ibu yang melahirkan dan bayinya meninggal akibat hasil akibat harus rapid test. Oke, itu ada argumen tambahan. Saya Bu. Siapa yang mau berbicara? Apria Tama, ya silahkan. Oke, saya dalam kasus ini saya mengambil pro ya, setuju dengan penolakan tolak rapid test ini. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh Puput dan juga D, rapid test ini juga tidak akurat. Ada beberapa tes yang tidak akurat. Nah, selain itu juga di Ambon juga terjadi di mana ada salah seorang yang rapid test, namun sebenarnya rapid test itu masa inkubasinya itu 14 hari. Nah, di mana seseorang ini justru selama 14 hari ke atas belum ada kepastian mengenai status mengenai tes rapid tersebut. Sehingga hal ini membuat keresahan di masyarakat, sehingga masyarakat itu akan lebih takut lagi untuk menjalani tes rapid ini karena hal tersebut. Nah, itu dia pendapat saya. Terima kasih. Berada di stand pro, oke. Adakah yang ada di stand netral antara pro dan kontra? Mungkin punya solusi berkaitan perbedaan pendapat ini? Boleh. Di satu sisi, sarana untuk mengidentifikasi COVID rapid. Di sisi lain, terjadi permasalahan seperti itu. Bagaimana ini? Siapa yang mau bicara? Ya, Bu. Siapa namanya? Sangayu. Komang, nggih, silakan. Silakan, Sangayu. Menurut saya berada di pihak netral. Saya akan mengidentifikasi beberapa faktor kenapa saya berada di pihak ini. Menurut saya, tes rapid ini baik dilakukan, tapi untuk cara penanganannya itu kurang tepat karena ada beberapa masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia yang kurang mengerti atau kurang adanya sosialisasi terkait apa sih itu tes rapid. Jadi sebaiknya pemerintah tidak terang-terangan atau tidak terlalu cepat untuk melaksanakan tes ini, tapi harus disusul dengan sosialisasi dan memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak terlalu cepat menerima dan ada yang masih menolak. Mungkin karena mereka menolak itu karena mereka tidak tahu tes rapid itu cara sistemnya seperti apa. Menurut saya itu, Bu. Terima kasih. Oh, begitu. Perlu ada sosialisasi dulu biar nggak terkejut gitu ya. Harus tahu dasarnya. Rapid test boleh, tapi harus tetap ada sosialisasi. Oh, begitu katanya. Masih ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Saya. Siapa? Ananda Lestari. Ananda Lestari, nggih, silakan. Jadi menurut saya berada di tim netral, Bu, ya. Oke. Jadi menurut saya rapid test itu bagus. Saya setuju dengan pendapat dari Sangayu, bagus. Karena untuk mengantisipasi misalnya kalau kita terkena nih COVID-19, jadi kita bisa waspada, bisa mengantisipasi. Seperti itu, walaupun memang hasilnya belum akurat. Seperti itu, dan juga memang di sisi lain tes rapid ini juga menimbulkan berbagai konflik. Tadi sudah disebutkan oleh Today bahwa dengan adanya rapid test ini bisa menghambat penanganan sang anak yang meninggal itu. Jadi sebenarnya di sini bagus juga ya tes rapid test untuk mengantisipasi. Jadi sebenarnya benar juga yang dikatakan oleh Sangayu bahwa rapid test ini sebenarnya
kurang adanya masyarakat itu kurang adanya pemahaman mengenai apa sih sebenarnya rapid test itu, untuk apa tujuan rapid test itu. Seperti itu. Jadi sehingga banyak ada pro dan kontra mengenai rapid test ini sebaiknya dilakukan atau tidak. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, sudah banyak pendapat yang masuk. Terima kasih kamu sudah berani untuk bicara dalam konteks dengan analisa ya. Kamu sudah memunculkan analisa, tapi perlu Ibu juga sampaikan informasi terbaru berkaitan dengan isu ini yang sedang marak di masyarakat, bahwasanya banyak memang yang meragukan hasil rapid test karena hasilnya itu dinilai belum akurat untuk menyatakan seseorang positif COVID atau tidak. Bahkan ini didukung oleh pendapat Menteri Kesehatan, ya Menteri Kesehatan, bahwasanya perlu ada indikator baru berkaitan dengan indikator berkaitan dengan COVID ini, tes alat tes, perlu ada indikator baru dan mengiyakan bahwasanya rapid test hasilnya masih random atau belum akurat. Nah, berarti di sini masyarakat berbicara, inilah fungsinya sebagai social control dalam sistem demokrasi. Jika ada kebijakan, ini kan kebijakan pemerintah awalnya, menerapkan rapid test kan, ini merupakan kebijakan pemerintah. Apabila ada satu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, akan ada gejolak di bawah. Apabila itu sesuai, maka akan didukung. Gitu. Jadi di sini ada dua sisi, maka selalu ada pro dan kontra. Keterlibatan masyarakat di sini adalah di poin sana, poin itu tadi, melakukan analisa, memberikan gambaran bahwa ini harus ada upaya lain. Bagaimana selanjutnya, apakah rapid test ini masih akan dilakukan atau tidak, pemerintah akan mengeluarkan kebijakannya. Nah, itu kita lihat, apalagi kebijakan berikutnya yang muncul, akan ada reaksi lagi di masyarakat. Justru ini bagus, nak. Reaksi masyarakat atas kebijakan pemerintah itu ada reaksi gitu, itu bagus. Itu menunjukkan konteks. Tapi ketika kamu bereaksi terhadap kebijakan pemerintah, lakukanlah dengan ketentuan yang ada, yang berlaku. Jangan mengambil jalur kekerasan, baik itu secara verbal ataupun fisik. Sangat dihindari, karena demokrasi tanpa adanya hukum itu bisa berakhir jadi demokrasi. Kita tidak mau gila-gilaan di sini ya. Kita ingin demokrasi yang bertanggung jawab dengan cara-cara yang beretika. Itu yang ingin Ibu bangun. Kamu boleh saja mengatakan dukungan terhadap apapun itu yang sedang berkembang di masyarakat, tapi harus dipastikan kamu tahu intisarinya apa dan sampaikan dengan bertanggung jawab. Oke, itu yang ingin Ibu sampaikan. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ini sudah masuk ke sesi terakhir ini. Ada pertanyaan enggak terkait dengan materi kita ini? Tidak ada? Cukup ya? Wah, ini bagus sekali. Kalau ini di kelas, Ibu sudah bayangkan gimana serunya kita diskusi di kelas. Mungkin bisa 1 atau 2 topik karena waktu, Ibu hanya bisa sampaikan 1 emosi saja pada kesempatan ini. Kita lihat berikutnya. Nah, ini yang ingin Ibu bangun. Kita ingin membangun semangat demokrasi. Jadi bukan sekedar jargon saja. Demokrasi di sini teriak, di sana teriak, tidak. Ibu ingin kamu punya semangat demokrasi di satu sisi. Memperjuangkan hak atas kebebasanmu. Di sisi lain harus punya kontrol berupa tanggung jawab. Paham? Ini yang ingin Ibu bangun. Ini sistem demokrasi yang jadi tidak egois hanya menekankan pada kebebasan saja, kamu tetap punya tanggung jawab atas pendapatmu, tindakanmu, pola pikirmu, pertanggungjawabkan itu. Gunakan hukum yang berlaku sebagai dasar. Dan ikuti saluran-saluran yang baik dalam menyampaikan aspirasi. Itu yang terjadi. Ibu tanya sekali lagi, ada pertanyaan kah? Tidak, Bu. Tidak, nggih. Tidak ada. Berarti setelah ini, sambil santai, sebenarnya udah berakhir nih 5 menit yang lalu. Nanti silakan untuk menguji kemampuan, kerjakan tes formatifnya ya di psikologi. Ada tugas untuk rangkuman saja sih sebenarnya. Bisa dikerjakan sampai sore. Semakin cepat, semakin bagus.
menghindari tugas menumpuk dan kamu bingung gitu. Berat nanti ya, itu saja. Nah, seperti biasa di akhir Ibu ingin siswa itu punya 3 hal ini, bahwa belajar PKN itu artinya kamu punya berwawasan nasional, beretika Pancasila, dan berperilaku toleran. Itu yang ingin Ibu bangun, generasi yang belajar PKN itu seperti itu. Ya. Oke. Nah, terima kasih atas perhatian.